Oke, halo semuanya. Ini adalah video post game. Iya. Setelah kita bermain Dungeon and Dragons, itu ada satu video di mana introduksinya dulu. Terus akhirnya kita lanjut ke short campaign. Bangkitnya Prajurit Waktu, episode 1 sampai 7. Baru saja selesai kita bermain. Betul. Dan akhirnya sekarang kita bikin video untuk ngebahas campaign-nya. Tepuk tangan dulu dong. Awalnya dulu ya, ini perkenalan dulu deh kalau kayak gitu ya. Kalau kita kan yang main nih yang kelihatan ya. Ini ada gua, ada Marasa Besi, ada Winoto, ada Exar di sini. Kita kan memang main di situ. DM-nya juga ada Mas Indra. Tapi di belakang kamera ada teman-teman dari D&D juga, di Jakarta. Betul. Boleh dikenalin kali. Gue Strayden, biasanya gue dari moderator di Jakarta. Mas Indra udah lama. Gua Theo, biasa dipanggil Theo, hampir jadi moderator di D&D Jakarta. Oh gitu, ada gitunya ya? Udah jadi moderator di Oh, D&D udah. Jakarta. Oke. Akhirnya. Dan Theo ini adalah orang kalau kita sering nengok ke kamera, kita ngobrol sama dia. Iya, Kalau benar. bingung lagi. Nah, kebetulan Rais di sini moderator untuk komunitas Jaklingko. Jadi buat orang-orang yang bingung ngerutenya kemana bisa Bisa hubungi dia. Atau butuh-butuh kartu kan buat tap. Iya. Bener. Awalnya dulu ya, awalnya itu gue lagi ada kerjaan waktu itu di sebuah channel lah. Oke. Ketemu Mas Indra. Oke. Ketemu Mas Indra, terus kita pas lagi syuting gue nanya ke Mas Indra, lu ini ya sering main Dungeons and Dragons gitu kan? Karena pas Google Dungeons and Dragons yang keluar mukanya Mas Indra. Dia dragon nih. Bukan, dia Dungeon-nya. Bukan. Gini dong. Kalau gue, Len. ya, oke. Terus Mas Indra bilang, lo pernah main nggak pas segala macam? Nggak pernah sama sekali tapi tertarik gitu ya, kapan-kapan main gitu Mas Indra. Akhirnya jadilah video yang pertama itu kan. Iya, itu gue kaget banget sih. Gimana Pas, kaget? iya pas lo Sorry bang. Kalau gue gak apa-apa. Iya, sorry kelupaan. Iya. Yang nanyain D&D itu berarti abang. iya. Iya, Mas Indra ini Kaget ya gue. main Dungeons and Dragons ya. Iya, dan ternyata kan yang bikin komunitas di Jakarta kan. Terus ngajakin lah gue, kapan-kapan yuk kita main bareng, ayo gitu. Nah kalau gue kan gue seriusin ya. Ayo, Kadang kayak gitu kan, kayak misalnya suka ngajak Rais nih. Rais kan nanya kan, bang kapan-kapan tenis yuk gitu. Tapi dia basa-basi doang. Cuman kayak ngomong-ngomong doang Rais. Kalau gue serius Tenis is, ya lu mah nggak pernah Ayo, tenis. Tar, tenis kita. Tenis nggak, gua nggak mau. Bener ya? Kalau Rais gitu. Basa-basi. Iya, kayak misalnya kan kita ada show di Bali, Rais Kemana-mana datang ini. duluan, tapi beda hotel sama kita. Nah. Kita curiga dong. Kok bisa kita show-nya sama di kota yang sama, dia minta misah hotel. Mau ngapain dia? Di Bali. Di Bali lagi. Iya. Kita janjian sama dia jam 7, jam 6 hilang. Sampai kemana jam tuh? 9. Kemana sih? Story terakhir nonton sunset. Nah. Sama siapa kita nggak tahu dong. Iya. Sorry itu sunset doang. Iya. Parah. Iya. Kita bisa lanjut ke game Oh, aja. iya, oke. Bisa lanjut ke game aja, bisa silakan. Nah terus akhirnya kita main tuh yang pertama kan. Ternyata itu di luar dugaan banget, rame banget yang nonton ya. Mas Indra ya. Itu gue rasa video D&D di Indonesia yang segitu responnya tuh engagementnya begitu besar gitu. Iya. Gue nggak nyangka banget. Ya kebetulan waktu itu kan Rais bikin 200.000 akun palsu ya buat nonton. Dibilangin jangan dibocorin, Bocorin lu mah. Dibocorin mulu nih. Iya, apa-apa dikasih. Siapa yang bikin Gmail pakai nomor handphone baru, Bang? Bener. Bingung. Terus abis itu bilang ke Mas Indra, kita bikin lagi kali ya, tapi agak serius dan agak panjang. Ketemulah kita di Jans waktu itu. Lo nggak ikut ya waktu itu? Ya? Sama teman-teman dari D&D Jakarta juga. Kita ngobrol-ngobrol di sana dan akhirnya jadilah campaign ini. Nah, kita mau ngomongin campaign ini karena ini baru saja berakhir nih. Persiapannya berapa lama Mas Indra? Ya, gue tuh kalau udah ngomongin soal D&D itu 24 jam setiap hari tuh. Yang bener. Iya, jadi dari kita ngobrol mau terusin campaign-nya, gue nggak berhenti mikirin wah gila gue bikin apa, possibility-nya apa, gue langsung ngerjain map. Jadi dari untuk
pertama kali kita ngomong, sampai sekarang gue bikin at least 20 map baru. 20. Tunggu, bentar. Kita kan ketemu di Dijans. Terus kita kayak, yuk kita bikin yuk bareng yuk Mas gitu Betul. kan. Tadinya mau 3 episode tuh kalau. Tuh kata Mas Indra kan kayak lu bakal ini deh, nanggung kalau 3. Oke kita bikin 7. Setelah itu selesai, baru mapnya dibikin. Jadi ini bukan yang dari awal. Bukan. Ini baru specifically gue bikin buat kita. Buat kita. Buat khusus kita. ya? Wow. Khusus. Keren. Belum pernah dipakai di game apapun dan belum pernah tayang dimanapun. Ini eksklusif kita. Terus berarti pulang ke rumah bikin gimana proses kreatifnya nih? Jadi kan gue udah ngebayangin tuh, karena gue mikir gini, kalau kalian bawain karakternya sama, itu lanjutin aja. Oke. Jangan bikin karakter baru. Ya betul, itu kan oke tuh. Bergerak dari situ, udah deh gue coret-coret. Cuman karena gue udah lumayan lama kan main Dungeons & Dragons, dan gue tahu ini kalau gue bikin cerita, pasti ada yang belok-belok. Karena semua tergantung dari pemain dong. Oke. Jadi yang gue siapin udah lama itu sebetulnya adalah settingnya atau dunianya. Oke. Tapi plotnya gue longgar banget. Gitu, karena tergantung ntar lo mainnya gimana. Jadi dunianya udah ada, nah plotnya itu saat kita main terjadi. Oh tapi bahwa nanti akan pasak-pasaknya ke sana sini itu udah disiapin. Sudah ada tempatnya. Oh tempatnya yang tempatnya. ada. Ceritanya belum. Belum. Apakah lo akan ke sana? Gue nggak tahu. Oh itu belum ada cerita. Gue cuma tahu bahwa ada penjahat ini, ya kan? Ada kejadian ini. Tapi apakah lo akan ngikutin? Apa enggak? Gue nggak tahu. Gitu. Jadi gue siapin segala kemungkinan tuh. Jadi yang dilihat sama teman-teman itu gue sebagai Dungeon Master bukan gue nulis biar gitu, enggak. Itu tergantung sama yang main. Nggak di script lah. Nggak di script. Nggak skrip. Oh, nah, itu emang lazim kayak gitu sebuah campaign D&D. Lazimnya DM mempersiapkan untuk yang bisa dilihat aja. Tapi kan sebagai player, kesempatannya kan bisa luas banget tuh. Jadi tugasnya Mas Indra, improv bersama dengan player. Makanya dikasih nama collaborative storytelling. Nah, Jadi bareng-bareng. collaborative storytelling. Makanya dilihat dari kitanya, Benar. baru Mas Indra yang Ngikutin. gitu. Arahnya kemana. Di episode 1 tuh kalau nggak salah kita lagi di kereta kuda. Terus kereta kudanya jatuh. Nah itu ada yang diimprovisasi nggak di situ? Ada. Di bagian mana? Nah, jadi gue awalnya kan udah punya banyak gambaran tuh. Ntar misalkan ada si zombinya apa segala macem. Tapi kemudian kalian akhirnya kendaraannya apa namanya? Ambruk. Ambruk dan terbakar itu tadinya nggak ada. Gitu. Berarti gara-gara supirnya Rusuh. ini aja panik kan. Nah, itu kan supirnya nyanyi. Yang gue inget itu tiba-tiba supir berhenti nyanyi. Iya. Habis itu mesti ada yang ngecekin kepalanya keluar. Apa yang terjadi setelah itu jebret. Habis itu dexterity saving throw. Yang gue inget itu. Kalau udah jadi gue bukan roll, jadi gue akan melihat apa yang logis terjadi aja. Bahkan bukan masalah dice ya, tapi masalah kayaknya seru nih kalau arahnya ke sana. Gitu. On the fly gitu ya. Ngeri sih. Gokil. Terus mau nanya nih Mas, itu gimana sih si supirnya itu? Nggak peduli gua udah jatuh. Lari apa gimana sih? Lari. Hilang tiba-tiba. Kalau di bayangan gue waktu sebagai DM adalah dia ditarik sama zombie terus kan? dimakan. Iya pasti udah udah masih sama mati. zombie karena kita Metong ketemu dia. zombie di situ. Metong. Terus dibawain dadu-dadu. Iya, ada. Apa namanya sama teman-teman gitu. Terus katanya ada dadu yang istimewa banget tuh yang mana tuh? Yang lu bawa Theo? D4. Ini apa ini? Jadi ini dulu Dungeon Master pertama gue 2015. Jason Cowan dari Amerika, Tennessee. Tapi dia menang Magic the Gathering. Habis itu dia jalanin campaign buat gue dan teman-teman gue yang pas itu exchange. Kami kelarin. Nah, dia nanya, lu bakalan lanjut main D&D gak gitu kan? Lanjut sih. Habis itu dia bilang, nih titip. Jadi minimal kalau misal lu main, lu masih inget gue pernah DM-in lu gitu. Wah. Jadi 2015 pertama kali gue main dan gue belum berhenti. Ya semoga jangan berhenti dulu sih. Dan itu dadu yang gua pakai. Yang tadi lu pakai. Yang gua pakai nih dari Untuk Cloud of Daggers. 2015. 2015. Itu Ini pakai Cloud of Itu yang Daggers. gua pikirnya ngebunuh si ini. Yoi. Nah, teman gue dari Tennessee waktu itu John Mayer waktu itu. John Mayer. John Mayer. John Mayer. Seriusan banget. Bukan dong, bukan dong menurut lo. Kira beneran kan? Nah, benar. Guru IF tapi John Mayer, guru IF. Gurunya. Oh, guru ya. Bukan yang penyanyi. Gua penyanyi Beda, tapi orang. guru F doang. Kebetulan namanya sama. Oke. Cuma sama. Terus yang di episode 1 kita berakhir di mana ya? Episode 1 berakhir di mana sih? Abis perang kan kita disuruh ranger kan? Oh, 2 orang. Orang misterius. Alfi sama Amira itu kan. The guys. Guys. Ternyata ada guys. Nah, episode 2 ceritanya
Jadi gue nih lagi mau syuting film baru. Ya. Syuting di awal tahun ini. Jadi gue lagi reading, lagi latihan baca naskah. Terus sama lawan main gue. Lawan main gue itu si Ariel Tatum. Oh. Nah, gue tuh lagi kita habis syuting yang itu loh, yang pertama banget itu. Terus kita meeting di Jans, terus abis itu aku kan reading ya, Mas Indra ya. Ketemu Ariel, terus dia ngeliat, lo baca apa sih dari tadi gitu. Gue lagi baca yang D&D, lore-lore-nya gitu kan. Lagi, enggak ada game seru banget. Gue akhirnya baru bisa main gini. Lu nggak ngapalin skrip role waktu play. itu? Hah? Nggak ngapalin skrip. Malah Malah. produser gue nonton. sekalian. sekalian. Kiri kan. Sekalian. Kan mata kiri ke dia ini. Terus dia nanya main apa kak? Dia bilang gitu kan. Iya ini ada role play gitu. Jangan bilang Dungeons and Dragons. Tiba-tiba dia ngomong. Iya. Jangan bilang. Dia bilang gitu. Jangan bilang Dungeons and Dragons. Terus gue diem dong. Kan jangan bilang gitu. Iya Dungeons and Dragons. Kenapa? Aku suka banget kak. Aku nontonin Big Bang Theory. Si Sheldon Cooper tuh Oh, iya. main itu. Main itu. Sedangkan gue taunya dari Stranger Things. Dia taunya dari Big Bang Theory. Big Bang Theory. Oh iya, aku mau dong ikutan main. Dia bilang gitu. Bener nih gitu ya. Nanti aku ngobrolin ya. Akhirnya ya ngobrol. Dan dia masuk di episode 2 gitu. Tapi dia Menjadi Dayana. tapi seru juga ya mainnya ya dia. Seru. Dia gokil mana? Mainnya gokil. Asik banget ya. Dia menetralkan kita tahu. Iya. Dia ngadepin Yang kita mana? dulu. Netralin mana? Ya kalau kita rusuh nih, debat pabu. Dia datang. Set. Udah jangan begini, kita begini aja. Kita semua denger lah. Iya. Lo menang gondrong doang. Itu hari rambutnya panjang bisa nenangin dia. Jangan semua gondrong tenang, Bang. Ada juga yang gondrong headbang ada kok. Enggak, tapi berasa tau. Tapi berasa nih. Kenapa ya? Iya. Enggak, kesal ya. Nggak- Kayak kita notice bahwa dia tuh yang bener tuh begini nih. Iya, Gitu. Kita nggak berdebat lagi, coy. Kita lagi Kita tuh cuma iya aja ya. Iya. Iya gitu. Iya. Oke. Iya, lagi ribut ya tuh. Udah, ya udah. Langsung udah. Karena tahu nggak kenapa kita begitu? Karena kita nggak tahu kekuatan Dayana sekuat apa. I see. Maksudnya? Kita nggak tahu dia belum ngeluarin kekuatan. Kan udah dia battle sama Belum, kita. cuman itu doang, ngeluarin Jadi macan macan. doang. Jadi panther. Jadi Kan dia macan. belum ngeluarin kekuatan aslinya kan? Emang itu macan kekuatan aslinya? Itu Dia tuh kekuatan dia sempat battle sama kita nggak sih? Sempet. Iya. Betul. Jadi macan gigit-gigit itu. Iya. Yang pas kalian di tempatnya Ibu Tori. Pasar. Iya, tepuk Iya. pasar. Emang gitu doang ya? Iya, di situ. Satu doang. Oke, Iya, belok berarti. karena semua bisa jadi macan. Karena bisa kuat. Nah, Mas Indra, seberapa sulit masukin pemain baru di tengah-tengah petualangan? Iya, itu sebenarnya lumayan challenging ya kan. Iya. Karena setiap pemain itu kan dia punya jalan cerita. Nah, ketika pemain baru ini masuk, apakah mengganggu jalan cerita atau malah mengenhance jalan cerita? Nah, itu tantangan sih. Tapi kemarin gue terus terang Ariel keren banget. Keren banget. Karena gini, orang pertama kali main D&D itu pasti rata-rata diem. Oh, Bingung buat gitu ini ya? Atau Iya. opsinya kan banyak. Iya. Kadang orang kelihat opsi segitu banyak, mereka malah kayak gue mesti ngapain. Oke. Daripada kayak oke gue actually pengen coba ini. Oh iya bener sih. Berasa gua main awal gua bingung kok gua nggak ngerol. Iya. Tapi kalau hari gua bisa ini nggak langsung ngerol. Iya. Iya. Oh, iya. Itu dia berani Inisiatif untuk dia nanya. Story gitu-gitu. Iya, kan, ngecek ini dong, ngecek-ngecek ngecek ini gitu dong. kan. Nah, Dan sebelum main kan ada sesi bikin karakter dulu. Dari bikin karakter aja dia udah excited ya. Dia udah nanya dan Iya. ada konsepnya sendiri. Gue pengen jadi begini dong gitu loh. anjay. Oh, dia udah punya konsepnya. Udah kepikiran ceritain mau ke kita bikin karakter kayak apa kepinginnya apa sih gitu loh. Nah kami keren sih. sebagai yang udah sering main, tahu pasti Kak Ariel pengen jadi druid, kami bertiga panik. Karena? Spellcaster yang spell listnya mesti di prep, itu kan termasuk susah. Oh, termasuk kompleks. Buat orang pertama kali main lebih susah aja karena Susah. banyak yang harus dipelajari. Dipelajari. Udah lagi. spellnya yang mesti Oh, di prep dia, gitu. dia mesti ada keep up wild shape-nya. Dia bisa berubah 2 kali, se-short rest atau se-long rest gitu. Oh, jadi dia jalan nggak boleh pakai hewan. Yang waktu itu kita mau jalan berubah aja ngapain karena naik wild shape-nya lantai. cuma bertahan kayak Gitu. berapa jam tergantung dari druid levelnya dia. Jadi main druid itu susah. Agak kompleks. ya. Padahal just druid ya. Just do it. Just do it. Oke, terus si Ariel kelar, abis itu kita ke episode 3. Episode 3 kita ngapain deh? Lupa deh. Jalan ke ini. Anak Bu Tori. Iya, masuk ke Oh, buaya, buaya. Oh iya, buaya. Masuk ke selokan Oh, ya. buaya. Itu juga mekanik pertama tuh yang kita dibawa Ditarik. ke itu. Air. Wah, dijepit. Mas Indra tuh nyiapin itu juga kayak misalnya, wah ini gue mau kasih mekanik baru nih. Kayaknya player-player ini
kaget nih kalau gue bisa bawa ke air apa gimana? Bener banget. Jadi kan gue udah tahu nih, kita bakal ada 7 sesi kan. Nah di awal-awal kalau lo perhatiin, itu combat kita simple banget. Maju pukul udah. Ya, Tapi makin kita kesini, mekaniknya gue tambah-tambahin tuh. Si buayanya bisa bikin kalian Ke gigit grapple ya itu, kan. Ya, freeze train. tuh. Main grapple ya. Terus ada lagi yang mesti sambil manjat misalnya, atau ada lagi yang ada banyak saving throw-nya. Jadi dan itu udah harus dilakukan ketika lo udah mulai ngerti terhadap karakter lo dan mekanismenya. Kalau enggak pasti bakal lama banget kita combat-nya. Berarti dibangun begitunya dulu. Jadi Mas Indra tuh memang ngasih dikit-dikit ya, Ngasih dikit-dikit, sengaja. ini mekanik-mekaniknya. Kita adaptasi juga jadi tuh. Betul. Iya. Nah, kadang-kadang tuh si XR juga suka buka buku ini nih pas kita lagi main. Nah, inilah bukunya Nggak, nih. maksud gue gini loh, Kitabnya. kita tuh lagi main, lo jangan baca buku sendiri pas kita lagi main. Kita fokus game dulu. Iya, malah baca cerita. Ngapain sih Masalahnya Sar? dia tuh buka buku kalau kita lagi combat, Bang. Iya. Terganggu jadi nggak fokus. Tulis lagi. Ya jadi ini namanya Player's Handbook, rule book pertama dari D&D nih. Edisi kelima yang paling baru ini ya. Jadi di sini ada isinya tuh semua rules yang Aturan-aturannya. aturan mainnya kayak ada kelasnya, race-nya, Oke. item-itemnya juga senjata di sini. Terus juga ada banyak art bagusnya juga sih di sini sih. Khusus hari ini. Khusus hari ini. Ini jualan nih. Ntar dulu nih, kita lagi promo jualan beginian nih. Nih, gue pikir Ini jualan. penonton langsung. Diskon berapa nih? Diskon 1 berapa nih? menit lagi. Itu apa? Untuk Jadi menjelaskan. itu untuk menjelaskan condition-conditionnya. Oh, ini Unconscious tadi kan. poison. Itu di belakangnya itu ada penjelasannya. Oh, I see. Tapi kita belum sempat pakai semua. Ya? Tadi yang terakhir gue pakai itu doang. pas si Incus unconscious, gue kayak ya udah share aja nih biar lu bisa baca. Nggak tau ngerti apa enggak sih, tapi minimal ada di situ. Sengaja gue tahu dia bisa dipegang gitu ya. Iya betul. Gue kayak penjelasannya Dia gitu. bilang kayak gitu ke lu seakan lu nggak pernah belajar bahasa Inggris. Dia tahu waktu SMA lu belajarnya Gue nggak gimana? SMA dong. Lu nggak SMA? Lu tahu gue nggak Ya SMA. udah, oke. SMP. Gue nggak tahu. Pas lo SMP kelas 3 lo kasih tahu. Nah. Enggak, gue sampai kelas 2. Oke, nah si XR nih gue lihat dia aktif banget di komunitas karena kan gue ikut kan di Discord. Oh, Discord. Lu sering ngasih tahu Iya, kalau anak-anak ada- baru kan gitu. Ada yang nanya-nanya perkara Bajunya masuk lo gitu kan? Baju masuk. Iya. Jadi keluarin bajunya. Buku mana buku? Bukan cek. Bukan OSIS. rambutnya Bukan. rambutnya juga. Bukan itu OSIS yang harus lu jangan begitu. Kamu udah kena kuping gitu. Enggak, kenapa gitu? Apa lo emang suka nge-DM juga? Iya, Apa- jadi kebetulan di komunitas lumayan suka nge-DM juga. Oh gitu. Terus Udah juga siapa tuh? bukan nge-DM direct message, bukan. Salah, sorry. Ngerti nih bahasa Inggrisnya yang ini nih. Jadi kan dulu tuh sering juga main sama Mas Indra. Terus juga ya udah coba-coba ngeran game sendiri. Terus ya lumayan lama lah udah. Terakhir tuh bisa main sampai satu game tuh sampai setahun lebih ya. Hampir Setahun? dua tahun. Nggak Dari berhenti awal tuh nggak sampai tidur. akhir. Berarti Seminggu sekali, kalau seminggu sekali. Lu kayak mau bertapa lu nggak tidur. Mas Indra gini punya player kayak XR gitu enak juga ya karena dia ngerti rule nggak sih? Enak banget. Jadi gue gue nge-Dungeon Master tuh bener-bener bisa fokus sama story ya yang gue jalanin. Sementara untuk mekanisme, semua udah player-player gue udah aman Udah banget. pada hafal Karena ya. rata-rata playernya Mas Indra DM juga. DM. Oh, iya. Itulah Juga ya. enaknya dari gue. Tapi dari Mas Indra Jegel ini. Bukan. Bukan. Indra Warkap ini. Indra Warkop. Wah, gampang bener ya. Gampang bener. Indra Kadang-kadang Mas Warkop. Indra masih suka kayak lupa nggak sih kayak ini harus kan ada beberapa kali kayak Mas Indra coba gue minta lu ngerol ini deh. Iya. Itu Iya. gimana tuh Mas? Yang lupa bukan rules tapi Tapi kayak tadi aturan gue ngomong ini ya. Tadi aturan gue suruh dia gini ya gitu. Tapi karena itu udah jadi kejadian dan udah jadi hal sehari-hari yang dialami sama DM. Jadi ya udah gue lepasin aja gitu. Kayak misalnya setiap session pasti gue pulang Seharusnya. tadi mestinya gitu. Oh, itu ada serius Mas Indra. Every session. Selalu. Dan sebenarnya nggak masalah juga kalau lupa-lupa rules tuh Itu ya. begininya lagi di tempat ramai atau lagi di mobil? kenapa lu penasaran? Gue sebenarnya salah. Indra begini. Tadi nyeselnya pas lagi di tempat keramaian atau pas lagi sendiri? Apa di parkiran? Iya. Soalnya kan improv ya semuanya ya. Jadi gue improv ketemu sama player yang juga harus improv untuk kolaboratif storytelling tadi. Oke, kita nanya pertanyaan nih. Ini kan Peta bikin sendiri semua nih. Yes.
Untuk yang ini berarti banyak yang belum kita explore, betul? Betul. Jadi kalau kita lihat nih, ini adalah peta dunia yang kita mainin. Peta provinsi berarti kan? Provinsi. Jadi kita baru bergerak di sini nih. Kita utara ke belum ke selatan. sini. Iya, belum Ini salju. ada Di sendiri selatan nih? ada apa Ada. ya? Jadi kan ini dunia panas. Ini dunia dingin, ini dunia beku. Oke. Oh, di sini masih di sini. Beku. Ini di beku kita belum sentuh sama sekali. Kita sempat dekat-dekat sih ke sini. Di sini tuh yang ketemu si Elara Ketemu Elara di sini. Pertanyaannya nih, udah ada belum settingnya, NPC-nya atau Di sini gue baru ada ratunya. udah disiapin bro? Udah disiapin. Udah disiapin. Dia di sini ada vampir. Ada vampir. Ada vampir. Kan vampir. Iya. Di World Anvil udah ada kan? Kalau nggak salah. Di Warfil udah ada. Dan gini, apa yang lo lakukan di dunia ini, gue sebagai pencipta dunianya akan menjadikan kanon. Apa tuh? Karena jadinya Jalan ceritanya itu udah jadi diresmikan. diresmikan. Cerita resmi. Jadi semua tindakan lo itu merubah dunia gue. Oke, katakan lagi nih, Mas Indra nanti 2 bulan kemudian main D&D lagi, pakai dunia yang ini lagi, berarti bekas-bekas kelakuan kami Betul. ada di Masih ceritanya. ada. Oh, nah. Ibu Tori masih suka sama Grok. Masih. Oh, berarti masih mengenal 4 karakter itu. Masih ada bekasnya. Selama itu dia ingat sama. Iya. Lu kenapa sih lu tadi undung Ibu Tori domelin. 3 bulan lama. Iya. Oke, berarti ini pun juga ya Ini pun masih kapal-kapal ini ada juga. naganya apa nih? Nah ini sebenarnya ada masing-masing ada ceritanya. Wow. Cuman belum di flash out aja. Jadi emang gue tuh pengennya tuh world ini tuh walaupun kecil tapi hidup. Nah ini juga satu hal nih. Gue agak improv. Tadinya makam yang pertama tuh di sini. Oh gitu. seriusan? Di sini. Kenapa dipindahin? Biar singkat waktu perjalanannya. Akhirnya pindah ke sini. Gitu. Makam yang pertama tuh yang mana ya? Yang Goblin. Tafi. Iya. Tafi Zenitar. Oke. Jantung yang pertama jantung tadinya di pertama. sini. Iya. Gitu. Ternyata pindah ke sini. Itu yang ngobrol sama Grok, ngobrol sama semut juga kaget tuh. Kaget. Kaget. Iya lah, siapa yang nggak kaget lo? Harus dirompai yang sebelum. Iya, ini gimana? Kaget ya itu ya? Kaget. Gua pokoknya banyak kejadian yang gua nggak siap. Walaupun gua Emang ada beberapa kali. Iya. Sabar, kita memang begitu. Sabar. Pijitin. Kita harus minta maaf nih. Kita harus minta maaf. Ya, kita minta maaf sebelumnya ya. Kita minta maaf sebelumnya. Aku beberapa kali Kevin mau ke Mas Indra kayak, kok kesini? Terus saya lihat tuh ekspresinya Mas Indra gimana? Ekspresinya Mas Indra tuh gimana kelihatan banget kagetnya. gua paling takut ya. Paling takut kalau dipancing udah Oh, nggak disuruh pantun. Pantun itu. mati. Nggak bisa. Tapi selazim apa tablenya seliar ini? Apa emang biasanya begini juga atau? Biasanya ini terjadi ketika pemainnya udah berpengalaman. Oke. Gitu. Karena mereka udah tahu opsi-opsinya kan. Oke. Makanya gua nggak nyangka, gua nggak siap gitu. Oh, I see. Iya. Tapi gue bener-bener happy banget karena yang terjadi itu seakan-akan tuh scripted gitu. Saking Bener. mulus apa ya? Mulus banget gitu loh. Kejadian-kejadian. Karena pasti banyak yang nonton ngira bahwa ini direncanakan ya. Padahal semua improvisasi loh itu. Terlalu Semua roll dadunya apa adanya. dadu apalagi dadu, maksudnya kan kita juga Nggak bisa ngelempar. ngatur ladunya juga agak susah juga kan buat kita ngasih reaksi juga. Soalnya waktu gua ngelempar duda itu, gua Dadu. Lu mah kasihan lo. Lu lempar dulu mah Smackdown namanya bang. Lu Smackdown Undertaker no duda no. gue mau cerita ini, episode ke berapa? Keempat kalau nggak salah tuh. Tadinya mau ada teman kita yang lain, komedian juga. Ya. Terus di H-1 dia ada urusan lah, nggak bisa kan. Oke. Gua bingung tuh, aduh gantinya siapa ya? Terus tiba-tiba kepikiran di kepala gua karena gua pernah ngobrol sama G Pamungkas juga mau main ini, tapi buat kapan-kapan gitu ya. Ya. Terus gue WA, G, sorry banget boleh gue telepon nggak? Terus boleh Dit, kenapa? Gue telepon tuh malam-malam apa sore-sore. Gue sorry banget G, lo mau nggak bantuin gue? Bisa nggak lo main D&D bareng gue? Oh bisa gitu. Besok jam 8 gue bilang. Iya, itu tiba-tiba banget. Besok jam 9 gitu kan. Oh bisa. Wah untung banget bisa. Bisa nggak lo bikin karakternya? Kita bikin karakternya tuh di mana nih? Malam. Ya benar ya. Bisa nggak bikin karakternya berapa jam lagi? Gue bilang gitu. Bisa. Dan untung G akhirnya masuk. Itu gua untung banget ada G Pamungkas. Dan ternyata seru banget ya. Dan Dia main nih ya. gue nggak tahu di karakternya kayak gimana ya. Cuman kayak mau ada apapun dicolongin sama dia bang, sampai yang orang gede gitu kita deal-dealan kita nggak berani nyolong. Itu udah tegang banget. Pak. Sampai gua alihin kalau enggak
Langsung juga tuh. Iya. Sama satu hal juga sih, pas Bang G datang, dia nggak kasih deskripsi karakternya sama sekali. Oh itu belum ada. Sama sekali belum ada. Seharusnya ada tapi. Biasanya sih kalau misalnya masuk sama kayak pas si Kak Ariel masuk. Oke. Jadi menjelaskan dulu Ariel tuh kelihatannya gimana karakternya. Oke, Nah ini si Bang G masuk, kayaknya antara lupa atau udah terlalu mulus. Langsung tektokan toh. Iya. Iya. Satu hal bertemu yang lain, tiba-tiba nyolong dari dwarf. Iya, Pak. Yang gue ingat Berhasil itu. lagi. Aduh, gila. Berhasil lagi. Dan berhasil. Dadunya wangi. Dadunya wangi banget. Itu kalau gagal kita bakal panjang lagi karena kalian bakal masuk ke dungeon di kota itu. Dan Itu penjara ya. Jadi akan jadi prison break. Oh. Kalau gagal ya. Tapi ternyata berhasil kan. Itu aslinya begitu. Dadunya hoki banget tuh. Anjir. Untung G berhasil ya. Betul. Berhasil. Terus kita metong Pak berapa orang? Wah, itu lawan Wah, langsung yang kemana sih Tiga, kita? tiga orang ya. Tiga orang down. 3 orang. Itu untuk pertama kalinya Oh, ini gue yang ngerasa ini. bahwa Nah, ini map ini nih. Map terkutuk nih. oh ini Ini map ini. map ini. Mas Indra, mungkin banget ya kita mati semua itu mungkin banget. Mungkin, jadi gue emang udah mempersiapkan possibility karakternya benar-benar mati. Karena kan itu Semuanya. semuanya. Karena kan dalam sebuah cerita, kalau gue sama teman-teman mengizinkan karakternya mati karena itu bagian dari cerita yang mana kita tidak bisa duga gitu. Fair aja kan? Fair, tergantung dari dadu gitu. Jadi gue udah siapin dan gue sebagai DM bisa dibilang tega gitu. Oke. Ya kalau mati dan kalau mati ya harus ganti karakter. Oke. Oke. Nah, katakanlah ada yang mati lah. Ya. Katakan di yang map ini ada yang mati. Itu berarti nanti kalau satu yang mati, Ya. berarti dia nanti datang lagi dengan karakter lain, ketemunya gimana? Kalau itu dibikin lagi atau? Dibikin. Oh, I ya. see. Dibikin. Dicoba ada beberapa DM yang ngasih semacam hukuman, jadi lo bisa bikin karakter baru tapi levelnya turun 1. Kayak gitu. Cuma gue sih enggak, tapi ya lo akan kehilangan karakter yang udah lo bina gitu, yang udah lo roleplay gitu, mati. Itu bukan masalah gantinya, itu masalah sedihnya gak sih? Sedih, Iya, sedih. dengan karakter yang gitu kan. Oke, lalu G main 2 episode sama kita ya. Ya. Lanjut Sampai di Profesor Elara. Elara. Eldrin. Eldrin. Si Marmut Merah Jambu Marmut itu. Merah Itu ketemu. Jadi pertama ketemu di Eldrin, habis itu baru cabut ke Fox Elara. Oh, iya. Baru ke Elara, ya. Iya, kan dari Eldrin ketemu di ini. Nah, ternyata kenapa? Yang dua episode tuh nggak direncanain. Oh iya, apakah direncanakan Oh iya. Indra? Karena bintang tamu kan plannya- satu kan? Plannya kan sekali Iya, sebenarnya. Bang harusnya 1 episode itu. Gue tuh udah refleks ya, kalau nge-DM itu gue mau pengen ada cliffhanger. Gitu. Nah itu gue kemarin pas itu keasikan gitu loh. Akhirnya gue tuh lupa, oh iya kan, dia kan episode ini harus udah selesai ya. Iya. Tapi ternyata nggak bisa. Apalagi Nyangkut, endingnya nyangkut. itu pas sebelum inisiatif atau gimana ya kalau nggak salah. Bener. Iya. Pas mau Jadi inisiatif. pas sudah pengen Pas berantem. belum tahu nih mau Betul. bakar ribut apa enggak. Nah. Iya. Betul. Oh, untungnya jadwalnya kayak bisa juga. Itu untung banget sih. Iya Itu sih. hoki banget. Hoki Ya banget. walaupun pas datang gak berguna juga kan, mati mulu kan, mau nyolong, malah dagang gentengnya mati mulu bang, ada di peti, Iya, iya sih. ya kan? Matiin di Iya peti lagi, sih. udah siap. Udah siap memang, udah Mati siap, di peti sih setelah udah itu siap. sih. Itu Kayak si dari apa? Gak jajal dari memang. dari level 3 kayaknya ya. Encounter-nya kayak ramp up-nya berasa tuh. Jadi Berasa CR-nya kayak kalau misalnya ya walaupun sebenarnya nggak boleh hitung CR. Tingkat Karena kan kesulitannya. tingkat kesulitannya itu tuh makin tinggi. berasa naiknya steep. Oh, Jadi agak tajam. Spike difficulty spike. Mulai Betul. dari si nenek. Ini nih. Dari Wah, night keren hack-nya banget ini. coy. Ini gue Sejujurnya, trauma gue. pas Dari di night sini hack-nya ini. Agak kaget juga gue ngeliat kayak. Gue baru ketemu monster sebegitunya. ini nih. Tapi setelah monster ini gue akhirnya bisa meraba bahwa pertarungan tuh harus bisa lebih safe lagi buat gue nggak mungkin deket Ya makanya lu jarak-jarak jauh. Karena lo selama ini yang battle yang dikasih Mas Indra kita menang-menang terus. Iya. Di sini kehati-hatiannya jadi muncul kan. Iya, jadi sama. buat kedepannya gue harus prepare memperkirakan ketemu. semuanya. Ogre dikawanin. Itu Wah, Itu epic Lawan sih. Fox Ogre Elara. jadi Lawan tim Fox kita, Elara. itu gimana Epic tuh? sih. Mas Jadi Indra? sebetulnya itu adegan gue bikin dengan bayangan gue nih, Iya. lo nggak bakal berani ngapa-ngapain. Harusnya. Oh, oke. Harusnya. Karena gue pengennya Prof. Elara tuh hidup. Gue pengennya gitu. Oh, sebenarnya kita nggak selesai ribut. Enggak. Ya. Tapi kita ribut. ya kita ributin karena dia bayar gold 15 doang. Gue pengennya Prof. Elara itu bukan pengennya ya, tapi Bukan itu, bayangan bukan. gue adalah dia berhasil lolos bawa jantungnya. Sehingga kan tensionnya terus ada nih. Iya. Ternyata entah gimana caranya kalian combat dan combatnya dipermudah pula dengan segala macam tindakan kalian itu semua berkat kalian loh. Oke. Sampai akhirnya combat dan bisa menang. Tadinya itu gue set lo nggak bakal berani apa-apain nih. Paling lo tugas lo nyelamatin si Afira sama Amira. sama Amira aja. Gue pikir gitu. Ternyata enggak. Tapi kalau oggernya itu nggak kita ambil, Berarti Elara itu bisa kabur dong. mati sih kita.
Lu lihat nggak sih damage-nya gede banget? Gede banget damage-nya. Berarti apakah seharusnya Profesor Elara itu jadi musuh terakhir kita? Apa gimana? Enggak, Oh, enggak. emang enggak kalau itu. Emang ada Serafina? berarti memang enggak. Serafina. Oh, Ada Serafina. Berarti Tapi aslinya di bayangan Mas Indra, dia kabur lalu apa yang terjadi? Nah, dia akan ngumpulin lagi cult-nya jadi makin gede. Gitu dan ya pada akhirnya mereka berkumpul di daerah panas Piramidanya itu. Di piramida itu. Oh, baru nanti ketemu Elara di situ. Iya. atau mungkin sebelum combat sama Serafin dia lawan Iya, dia. Lagi tuh. Jadi boneka Wah bertanya. gila kalau sebelum Boneka combat sama bertanya, Serafin ketemu apakah Alarm stage mati. pre stage 1, stage 1-nya itu sebelum stage 2 lawan Serafina akan jauh lebih stressful buat teman-teman kalau misalnya Elara masih hidup. Oh iya. Iya, Karena ada doi. Iya, Karena tadi pas Elara sendiri, gue sempat mikir, wah apa ini ada efek dari kemarin basically Serafina party. sendiri. Pas Serafina Pas Serafina sendiri tuh gue sempat mikir kayak, wah apa ini udah hitungannya di thin down dulu crowdnya dengan cara ngebunuh cult yang itu. Bahkan kan pas disuruh trollnya keluar, oggernya keluar kayak, lu makanin tuh di depan. Iya kan? Iya. Sampai kayak enggak, tiba-tiba mati. Iya. Gua rasa itu mengurangi jumlah orang di final encounter battle. terakhir. Betul. Iya. Itu Gue berpengaruh. ngebayanginnya Oh, begitu. nggak. Memang Oh, memang di terakhir itu nggak ada si orang kultus-kultus itu kan. Iya. Betul. Ini udah dihabisin. Habis. Udah dihabisin. Habis. Nice. Ketika Elara mati, ya kultusnya juga udah kayak bubar gitu, Oh, nggak ada karena mereka pemimpinnya. tahunya kepalanya si Elara. Kepalanya Elara. Menurut gue happy accident sih. Wah seru sih. Menurut gue happy Wah accident. ngaruh semua ya. Ngaruh semua. Oke. Temenan sama Lalu ada Ogi. banyak map yang nggak kepake nih. Iya, Bener ada nggak? yang nggak kepake di sini. Ini ya. Nah ini contohnya, ini map yang gue buat. Lawan tiket troll. Yang tadinya kalian nyebrang lewat mining yang udah ditinggalkan. Yang kita ngambil cobalt kan. Ngambil kobold. Nah awalnya kan gue pikir, oke ini trollnya kayaknya cukup sulit, gue taruh satu aja deh gitu. Tapi kan lo berhasil mempersahabati si kobold deh. Kobold. Iya. Ya udah gue taruh 3 deh biar susah gitu kan. Pantes. Itu gua ngintip loh. Setelah game itu gua ngintip. Ini kemarin. Troll itu kayak gimana? Kayak gimana? Gimana sih, Bang? Dia bisa nyembuhin diri sendiri. Bisa kan? nyembuhin diri Setiap sendiri, nggak bisa turn, mati. Setiap turn dia nyembuhin diri sendiri. Betul. Terus Auto. sekali nyakar berapa, Iya. multi attack juga. Yes. Kita dikasih 3. Dan Kasih troll itu 3. ukurannya hampir kayak ogre gitu sih. Oh gede Oh, gede banget. banget. Masalah troll adalah lu tebas kepala dia masih hidup kepalanya. Masih hidup. Kepalanya. Dan badannya. Ya. Jadi dia basically bertugas untuk ngambil kepalanya, Oh, mimikri. tempelin lagi. Cicak. Itu beneran. Nah kalau cicak kan ini mimikri juga bukan cicak, mimikri bunglon. Oh, belum. Apa sih itu kalau ekor putus? Mimi cucu. Nah itu Jadi dia bisa bener-bener reattach kalau misalnya badannya sendiri. roll lo jelek, kan lo mencoba untuk naik ke dalam bukit, ke atas bukit, Iya. tapi secara diam-diam kan. Iya. Kalau lo ketahuan ya lo harus fight. Itu gue jatuh-jatuh mulu tuh. Sumpah dah tuh. Kalau fight kayak mati deh kita. Burik nih, 2 burik nih. Soalnya Ini lebih buruk. badan kita pengen ke bawah. Lo harus turun ngangkat. Gue tuh masih punya tali gue tuh. Naga pelawak nih. Naga Beras, pelawak. Copper Dragon. Copper Dragon. Ada nggak kemungkinan kita sebenarnya ngelawan dia sebenarnya? Pasti ada. Ya Semua Allah, kemungkinan ya pasti Robi. ada. Itu kipasnya gitu aja dia. Pasti ada. Berarti kita hoki juga ya, kalau dipikir-pikir ya. Wangi, Bang. Iya, Tangan kita gimana wangi. sikap lo terhadap creature itu? Ini lagi wangi aja, ini lagi wangi. Lagi wangi. Tapi dari si Incus ngebuka aja maksudnya, kan nggak ada intensi untuk menyelakai kan. Iya. Nah, itu bisa berbeda juga tuh. Kalau misalnya barbarian ya tiba-tiba yang nongol, kemungkinan Mas Indra juga mesti beracting accordingly, Iya. tergantung jadinya. Karena yang datang seperti apa ya Betul. sosoknya ya. Soalnya gue sebagai Dungeon Master, walaupun itu gue bisa melakukan apapun, tapi kan kita main sama-sama nih. Kalau gue ngelakuin hal yang nggak masuk akal, ya aneh juga. Kita yang main juga nggak asik Nggak gitu. seru. Jadi gue mesti memastikan ya masuk akal kalau naganya tuh bertindak seperti ini gitu. Pemilihan monster-monsternya berdasarkan apa? Oh gue mau taruh Copper Dragon, Iya. kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak ini? Gitu. Kalau Copper Dragon karena itu udah pasti ada treasure. Oke. Kalau treasure itu pasti menarik naga tuh. Oh. Nah tapi naganya apa? Ya gue lihat oke, ini ada Pandu Winoto, ada Res Master Besi, ada Anita Dika, ya udah. Ngambil naga. Copper si Dragon udah paling Oh baik. gitu. Pemilihannya di Dari sini. awal. Personality playernya Iya, berarti. personality player. Iya. Bener. Lalu kok kita bisa beli barang-barang itu udah disiapin juga tokonya? Udah, toko udah. Dan tapi gue mesti memastikan setiap barang tuh ada gunanya sih. Makanya gue kayak kemarin ada sempat sekali bikin kesalahan, ada magic item yang gue kasih ternyata playernya ada yang nggak bisa pakai. Wah gitu. Ya. Gimana sih? Yang Apa itu gitu? gua kasih Bracer of Defense atau apa ya? ke sini nih. of Defense. Atau Belt of Oh, belt itu Beltnya kan ke gua. Beltnya, buat, beltnya tapi itu akhirnya kan ke sebetulnya Cyclops. buat
Radit. Oh, Blessing of Event harusnya buat Grok. Cuma ternyata nggak bisa dipakai ya gitu. Akhirnya itu salah satu kesalahan akhirnya ke dia. Makanya waktu itu Valor Bard soalnya. Valor Bard kan pakai medium armor. Jadi boleh pakai Bracer of Defense nggak ada efeknya sayangnya. ya, itu salah satu kesalahan yang gue harusnya gini gitu. Tapi sebenarnya juga jadi cocok juga sih buat Ternyata ya. Udah kan, karena kan nambahin armor kelasnya. Iya, nambahin aslinya. Nah itu juga secara DM nih, kalau udah ngomong sesuatu, itu udah terjadi di dunia, gue gak boleh narik lagi. Oh iya, nggak bisa berubah Nggak lagi. bisa, ya. nggak bisa berubah. Gue udah ngomong, udah gue Terjadi declare. maka terjadilah. Terjadilah udah. Nah, yang kita battle terakhir, kok bisa ke tavern lagi? Nah, Itu disiapin apa kita? Ya kenapa kita Yang flashback? tiba-tiba berubah. Yang tiba-tiba Kenapa kita berubah. flashback? jadi kan, gue bikin mapnya susah ya. Iya. Iya. Penuh dengan cinta dan kasih sayang gitu. Sedih gue kalau ada map yang nggak dipakai. Gue pikir oke ini kesempatan keren banget. Pas kalian di dalam, itu ada semacam ilusi dari Queen Serafina untuk membuat kalian kembali ke tavern yang Tapi itu juga keren banget. Tapi itu keren sih. banget Betul, sih, betul. itu keren banget Jadi sih. map tavern itu sebenarnya bukan dipakai untuk battle sama Serafina. bukan Map tavern itu seharusnya dipakai di di awal-awal. awal-awal. buat ngasih lihat nih kalian di tavern kayak gini nih. Betul. Terus pas kita tadi main, kayak sayang juga nih kalau nggak dipakai. Akhirnya dipakai. Gue bikin aja ceritanya ada ilusi. Iya. Apalagi ada quote itu tadi kan. Coba tunjukin kekuatan lu, tunjukin kekuatan lu. Heeh. Ya digigit sama Mas Indra. Iya benar, benar banget. Ini Dan gua tunjukin dan depan. dibalikin ke Yes. pas pertama kali ketemu. Oh ya, apa, triggernya isunya dari situ kan. ya, triggernya tadi ya. Karena kan bener dia banget. bisa Oh, triggernya balikin itu, waktu, coba balikin ajarin kekuatan waktu. gue. Dia kan balik waktu. Oh iya, iya. Jadi klop ya. Iya, itu Pas pas kalian banget. pertama kali Iya, ya, Anjir bisa begitu ya? Momennya pas banget tuh bener-bener. Sebenarnya banyak momen yang pas sih, karena tadi kan pas kita di raja terakhir, Barbarian nggak bisa mukul bayangin, karena Great Axe dia bukan magical, Betul. dia tuh hanya bisa dipukul sama weapon yang magical. Padahal DPS-nya tergede lagi. Padahal DPS terbesar Makanya. bayangin. Tapi kok bisa-bisanya Dapat. tahu-tahu lo bisa Fire Breath itu Dapat kan? Draconic dan Fire Breath. Iya. Padahal ada keputusan bisa gue Padahal- nggak pilih. Mereka berdua nyuruh gue ya. Makanya. Pertama, sebenarnya Rais nggak mau. Ya karena pertama. ada resikonya. Kedua, karena si Pandu nggak mau, akhirnya Bang Radit bilang kayak, ayo kita roll, apapun yang terjadi kita deal. Gambreng, tebak gambreng. Ketiga, Kayak gambreng. rollnya itu kan nggak ada yang bisa nentuin. Dadu. Dan hal terakhir, Exar Ini dia biar adil dia. biar adil. Jadi nggak ada yang tahu tuh itu apakah terjadi. Benar. Dia yang dapet. Kalian bilang ini scripted. Wah, enggak. Enggak men. Jadi tunggu dulu, belum Belum lagi apa? selesai ya. Jenis dragonnya. Jenis dragonnya juga roll. Jenis Tadi dragonnya D juga berapa sih? di- D10 ya? Iya, karena fire harus D10. harus di dragon Karena yang gini, ini. fire itu ada brass, ada gold, sama ada red. Jadi ada beberapa. Jadi dari pilihan itu 10, kurang lebih 2 atau 3 harusnya. Jadi 1/10, apa? 1/5 atau 2/10 atau 3/10 harusnya. Berarti Dan dia hoki. kena Fire. Dan dia kena fire. Oke. Satu-satunya damage yang si Seraphina vulnerable. Vulnerable. Tapi itu cantik banget story-nya sumpah gue. Padahal kita ketawa-tawa ya dia dapet yang paling kecil ya. Iya, Karena iya. gue Nggak gak tuh tau dapet efeknya kuat apa, sih. gue gak tau efeknya. Ya, dan Tapi untungnya lu nggak ke gue nggak bakal berguna juga sih. Iya dari yang efek-efek. Dan gue nggak bakal berguna sama sekali. Brass Dragon itu nambah strength. Nambah strength-nya itu paling Pas si Rais, Pas. Pas Si banget. Rais tuh soalnya barbarian ya. Iya. Strength sama Eh, karisma. lu kan pentingin armor class juga. Iya, Constitution sama dexterity lu tinggi. Nah, itu yang mengurangi strength lu. Strength lu hitungannya rendah banget. Tahu nggak kenapa bisa dia dapet? Kenapa? Ada mafia. Mafia. Iya, ada yang ngatur Ngatur semua nih. Oh, konspirasi. lu Sar. Konspirasi. Mafia di Andy di sini. Kenapa kotokan dadunya bisa Rais yang kecil? Iya. Itu sih. Una Matina. Iya. Yusolto Zalto. Bella ciao. Mamma mia. Oke, itu tadi ini kita ya post game kita. Post game. Ya. Terima kasih semua yang udah nonton. Kalau misalnya mau ikutan main kayak kita, bisa belajar banyak juga lewat komunitas D&D Jakarta. Di situ bisa belajar-belajar juga. Oke, thank you semua yang udah nonton. Terima kasih buat semua teman-teman di sini. Dadah.